Your Podcast. Your Campus, Your Podcast. Welcome to Your Podcast bersama saya Adiran Purnama dari Apartemen University Resort. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Dihkon Nadamis. Beliau adalah CEO Clean Sheet PT Cita Indonesia Bersih. Saya ingin mengutip satu kutipan yang ini sudah fenomenal di dunia internasional. Satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman. Albert Einstein. Mas Dihkon, saya panggil akrabnya, adalah salah satu anak muda dari sekian banyaknya anak muda yang menuai pengalaman di usia muda. Tentunya kita ingin tahu cerita panjangnya seperti apa. Bisa diceritakan Mas Dihkon tentang Clean Sheet PT Cita Indonesia Bersih ini. Terima kasih Pak Ade. Jadi Clean Sheet itu startup yang bergerak di bidang jasa kebersihan. Ini yang kekinian, tapi berbasisnya socio-technopreneur. Makanya ada sosialnya, ada teknologinya, dan juga ada bisnisnya. Itu yang emang bedanya, kayak gitu sih Pak. Socio-entrepreneur, itu mekanismenya bisa dijabarkan lebih gamblang Mas? Jadi di Clean Sheet itu, kami memberdayakan anak-anak muda yang kurang mampu, yang putus sekolah, yang emang kita bukan hanya dapat penghasilan aja, tapi juga kita sekolahkan, kita kuliahkan, dan sebagainya, sampai bisa menjadi masa depan yang cerah lah, lebih baik lagi. Sekarang sudah ada berapa cabang, Mas Dihkon? Sekarang udah 5 di Jabodetabek, kayak Jabodetabek. Berarti Clean Sheet ini apa job desk-nya itu apa? Job desk-nya bersih-bersih sih sebenarnya. Lebih ke? Rumah, apartemen, kantor, hotel dan sebagainya gitu. Jadi apa aja kita bisa bersihkan. Biasanya dari apa Mas? Dari dari lantai, kemudian sofa, kemudian kasur, apa aja? Nah itu bisa semua sih kami, dari sofa, kasur, lantai, mobil, sampai yang benar-benar itu detail seperti pasca renov maupun pasca banjir. Kami kemarin banyak orderan di pasca banjir kayak gitu. Yang emang di Jakarta kan banjir ya kemarin itu. Itu sejak kapan mulai idenya Mas berinisiatif membuat Clean Sheet sampai menjadi PT Cita Indonesia Bersih? Jadi sejak 2019 sih, untuk resminya emang pertengahan 2019, tapi saya udah di dunia kebersihan itu udah dari semester 5. Jadi dulu percepatan. Tapi kan dulu saya S1 mahasiswa bidik misi. Oke. Yang tergolongnya kurang mampu gitu. Jadi saya harus mencari penghasilan tambahan di balik rutinitas saya kuliah, organisasi sama merintis bisnis. Berarti Mas Dihkon itu suka bersih-bersih ya? Nah, kemudian bisa sampai membentuk, kan bersih-bersih itu kan sebenarnya kan semua orang itu bisa ya. Bisa. Tapi kan ini dibuat terstruktur bersih-bersihnya, ada mekanismenya, ada harganya. Itu dapat ide itu kapan itu Mas Dihkon? Dan bagaimana merealisasikannya gitu? Dari awal sih sebenarnya saya juga nggak tahu ya. Saya jurusan ekonomi. Saya belum pernah diajarin untuk di cleaning service, di gedung maupun di rumah maupun di yang lainnya. Itu saya nggak pernah belajar. Tapi setelah saya waktu itu bersih-bersih di rumah dosen untuk menutupi biaya makan saya, biaya setidaknya buat tambahan, karena waktu itu habis uangnya operasional habis. Kuliah ya. Ya benar-benar itu otomatis saya kepepet, ya otomatis saya harus bersih-bersih di rumah dosen. Waktu itu saya tawarin, Ibu mau nggak rumahnya saya bersihin? Oke, berarti ide ini muncul karena tekanan ya? Iya, tekanan. Orang yang mendapat tekanan kadang-kadang itu bisa juga membawa keberkahan gitu. Kalau kita mau bersyukur ya, kemudian kita mau berbuat. Jadi dulu kalau saya nggak ada tekanan ya, saya makan. Saya sering puasa dulu karena benar-benar puasa Nabi Daud. Jadi nggak ada uang ya udah puasa, nggak ada uang ya puasa sambil gimana caranya kalau saya udah les sebenarnya, les ngajar kayak gitu, tapi masih kurang ya dan sebagainya. Terus gimana caranya? Ternyata bersih-bersih malah lebih menghasilkan uang. 1 jam 2 jam udah dikasih makan sama dosen, dikasih uang tip, dikasih uang jajan, dikasih buah-buahan dan sebagainya. Dari situ menghasilkan ya, kenapa nggak dijadiin bisnis saja kayak gitu. Berapa harga pertama yang diterima Mas Dihkon saat pertama kali bersih-bersih? Dulu 100.000 tuh. 100.000? Iya. Itu pengerjaannya apa aja itu? Itu ngepel, nyapu kamar mandi ya paling. Bersihin kamar mandi, 100.000? Iya.
Tapi emang Mas Dikon dari dulu emang senang bersih-bersih atau gimana? Enggak juga sih. Enggak juga? Malah dari saya kan saya organisasi. Kuliah. Organisator ya? Ya. Gitu ya. Di pagi pulang mungkin malam kayak gitu. Belajar dan sebagainya. Malah kamar biasanya nggak keurus itu. Kamar teman saya juga nggak keurus. Otomatis ya udah saya bersihin deh kamarnya. Saya bayar ya. Gitu. Jadi ya udah itu menjadi peluang malah buat saya. Oh iya ya kayak gini. Terus ternyata teman-teman yang mengalami nasib seperti saya bukan hanya saya. Banyak mahasiswa bidik misi yang kurang mampu yang emang membutuhkan penghasilan tambahan di sela-sela rutinitasnya. Akhirnya saya mengajak teman-teman yang lainnya, ayo gabung bersih-bersih gitu. Kadang nggak semua orang bisa ngajar. Iya, betul. Nggak semua orang bisa kegiatan yang skill fotografi atau apa. Jadi ada beberapa anak yang emang ya udah skillnya ya udah bersih-bersih aja. Berarti Mas Dikon dari karena sebuah tekanan kemudian berinisiatif untuk memperoleh uang tambahan, itu menjadi salah satu solusi untuk menutupi biaya operasional kuliah. Kemudian ternyata banyak teman yang sama menderitanya. Sama menderitanya. Akhirnya Mas Dikon mengajar, kemudian membuatlah PT Cita Indonesia Bersih. Dari sekedar bersih-bersih biasa kemudian menjadi PT, itu prosesnya seperti apa Mas Dikon? Perjalanannya, suka dukanya gitu. Karena kan membuat PT ini kan tidak mudah gitu kan. Kemudian itu membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi sekarang tuh sudah berada di Jabodetabek. Nah, itu perekrutannya seperti apa? Kemudian sekarang total karyawannya tuh sudah berapa? Bisa diceritakan Mas Dikon? Jadi dulu untuk paling susah sih emang modal ya. Saya kan nggak ada uang untuk beli alat dan lain sebagainya. Dulu malah yang dari tabungan yang hanya 100.000 itu saya belikan sapu, pel, obat sabun dan sebagainya. Langsung balik modal kan. Jadi dapat uang langsung balik modal. Tapi dari situ doang kan masih kurang untuk beli alat-alat yang lebih mahal yang bisa untuk pengerjaan kasur dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu saya coba keliling sebenarnya ke kerabat, ke teman dan sebagainya, ditolak kayak gitu. Ditolak? Nggak ada yang ngasih. Karena ini apaan gitu ya? Nggak ada, mungkin belum ada kebayang untuk ke depan itu prospeknya gimana dan sebagainya. Tapi saya waktu itu udah lihat ini prospeknya panjang gitu. Dan waktu itu ya udah deh ditolak, ya ada yang ngasih. Oh ini ya 100.000, 200.000 mungkin kasihan ya, mungkin ini buat modal aja. Setidaknya dari situ ya udah deh pakai uang sendiri gitu. Tapi habis itu ngirim proposal ke kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia dan didanai. Jadi dari Kemenristek-Dikti kami dapat hibah, dari Kemenpora kami dapat hibah, dari program mahasiswa wirausaha muda juga kami dapat hibah. Itu bisa untuk beli alat-alat yang lebih canggih. Ya, apa yang membuat mereka itu melirik konsepnya Mas Dikon? Mungkin karena beda aja sih sebenarnya. Maksudnya di IPB hanya saya yang membuka jasa bersih-bersih. Yang lain pertanian ya, teknologi biasanya pertanian. Normalnya itu konveksi, terus makanan kuliner, minuman, terus ya itu pertanian. Fashion, ya. Terus ada yang tiba-tiba, loh kok kamu bersih-bersih sih itu. Kadang ya itu juga, kadang kan mahasiswa gengsi ya untuk bersih-bersih, itu kan besar banget. Ya, tapi Mas Dikon berhasil membuktikan bahwa segala sesuatu yang dikelola dengan baik dan dimanage dengan baik dan diupayakan dengan sepenuh hati itu akan membuahkan hasil. Nah, kalau mekanisme untuk pemesanan, saya klien nih, saya mau membersihkan atau satu kantor ingin memakai jasanya Mas Dikon, itu mekanismenya seperti apa? Kalau sekarang melalui ada website, terus media sosial dan sebagainya. Nah, ini aplikasi mobilnya proses. Jadi ini bentar lagi sudah selesai dan sebagainya. Beberapa juga udah mau masuk lagi model dan sebagainya. Kita siap-siap semua. Jadi kami rekrutnya sekarang dulu dulu kan mahasiswa aja. Mahasiswa ya. Dulu kan iya mahasiswa, tapi teman seperjuangan. Ya, tapi lama-kelamaan kok ada yang minta full time. Dari pagi sampai sore. Mahasiswa kan nggak bisa ya. Otomatis saya nyari siapa ya anak muda. Ya udah waktu itu saya pernah jadi OB juga, ngerasain anak putus sekolah seperti apa sih gitu. Jadi akhirnya saya merekrut anak-anak putus sekolah. Kita sekolahkan juga paket, kita kuliahkan juga, gitu. Dari situ sekarang udah ada anak SMA yang gabung di kita,
Di part time-nya bukan hanya mahasiswa aja sekarang. Anak SMA, anak SMK, terus mahasiswa. Dulu hanya IPB aja, sekarang udah universitas di Jabodetabek. Saya turut senang loh, apa mendengarnya loh. Karena di usia Mas Dikon, anak-anak muda biasanya lebih cenderung ke hidupnya sendiri gitu. Maksudnya, dan Mas Dikon peduli gitu kan kepada lingkungannya, makanya namanya social entrepreneur ya. Nah, untuk pekerja ini sendiri udah ada berapa sekarang Mas Dikon? Sekarang di Jabodetabek itu udah nyampe ratusan. Ratusan? Ya. Jadi ada yang full time, ada yang part time, ada yang ini kita masih rekrut terus. Karena kan ini permintaan makin bertambah. Konsep clean sheet sebenarnya sederhana. Semakin banyak yang order, semakin banyak yang pakai clean sheet, makin banyak yang bisa kita rekrut. Gitu. Alhamdulillah sekarang udah banyak dan nggak hanya dapat penghasilan aja. Kami kan legal hukumnya 2 kami, PT sama yayasan. Sekarang yayasan ini udah didaftarkan dan sebagainya, jadi 2. PT-nya emang khusus untuk bisnis, yayasannya untuk pemberdayaan. Jadi gokil Mas Dikon. Benar itu loh. untuk apa namanya? Untuk anak-anak kan harapan saya, 5 tahun di clean sheet atau 3 tahun di clean sheet, setelah lulus atau keluar dari clean sheet dia bisa merubah nasibnya. Atau enggak kita masukkan ke, misal dia nggak bisa desain. Ya udah, kebersihan itu sebenarnya hanya batu loncatan aja di clean sheet. Bersih-bersih dan sebagainya, sambil kami kasih pelatihan, kami kasih sekolah, kami kasih kuliah dan sebagainya. Setelah lulus, ini ya, kamu bisa menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Kenapa Mas Dikon punya empati seperti ini? Apa titik baliknya? Ya, saya merasakan ya, banyak teman-teman saya di kampung juga, banyak anak-anak putus sekolah dan sebagainya. Orang tua juga sekolah paket sih, kayak gitu. Jadi, saya berpikir pendidikan itu yang bisa merubah kehidupan orang. Pendidikan yang bisa merubah kehidupan orang. Pola pikirnya dan sebagainya. Makanya kalau motonya Mas Dikon adalah hidup bermanfaat dan seefisien mungkin. Ya di usia muda saya harus gimana caranya berjuang keras untuk bisa sukses dan sebagainya. Mengelola perusahaan, yayasan, dan menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan sosial itu bagaimana memanagenya? Apa tips-tipsnya gitu Mas Dikon? Sebenarnya agak sulit sih, apalagi kemarin yang perjuangan sampai bisa masuk ke Candy dan sebagainya kan itu perjuangan yang sangat ternyata berhasil juga ya. Itu titik baliknya itu dari masuk TV-TV dan sebagainya, otomatis akhirnya kerja kerasnya terbayar gitu dan membagi waktunya. Saya kan kuliah, bangun bisnis, organisasi dan lain sebagainya, sambil ngurusin anak-anak yang diberdayakan dan sebagainya. Itu sangat sulit sekali. Saya pagi, siang, malam saya masih kerja kayak gitu. Memberdayakan teman-teman yang putus sekolah itu kan sulit ya Mas? Iya. Ya, karena kita harus menyambungkan frekuensi pikiran kita, memotivasi mereka gitu kan. Itu sulit, memang sulit. Tadinya malah kami kesulitan kadang kita mau sekolah kan dia nggak mau. Di awal dia nggak mau, tapi setelah gabung di clean sheet dengan dia bercengkarama dengan mahasiswa juga kan, mitra-mitranya kan campur ya, ada mahasiswa, ada yang sekolah, ada yang putus sekolah, jadi dia ikut semangat dan sekarang udah pada mau semua gitu. Saya mau kuliah Mas, saya mau ini Mas dan sebagainya. Kegiatan harian clean sheet itu apa Mas? Bersih-bersih dan juga ada pelatihan setiap bulannya. Itu yang melatih dari teman-teman mahasiswa? Iya, jadi kita ada beberapa kerjasama, jadi himpunan maupun apa. Nah, ini yayasan ini yang fokusnya kerjasama. Ayo bareng-bareng yang public speaking. Di keterampilan ada macam-macam, ada yang fisik sama non fisik. Nah, yang kayak public speaking, critical thinking, dan leadership itu kan penting sebenarnya. Nah, itu mereka diajarin gitu. Tapi Mas Dikon ini ketika berjuang untuk usaha tidak lupa sama pendidikan ya? Tetap saya harus. Karena itu tadi kuncinya ya. Iya. Ketika kita ingin merubah hidup kita harus memperjuangkan pendidikan kita sendiri ya. Siapa yang ngajarin itu Mas? Mungkin dari kehidupan mungkin ya. Saya kan dari pesantren juga ya. Pesantren. Jadi saya anak pesantren juga. Kemarin juga saya menang Santripreneur Award nasional. Jadi alhamdulillah sih 2020 kemarin 2020 ya, saya ingin berkontribusi aja buat lingkungan sekitar saya dan juga untuk Indonesia sih kayak gitu. Omset berapa Mas sekarang?
Sekarang per bulan ya udah ratusan sih. Ratusan ya? Alhamdulillah ya. Ya ini alhamdulillah ya terus bertambah dan luar Ratusan Jabodetabek. juta nih ya, bukan 100.000 kayak awal ya. Jadi udah apa namanya udah pada minta juga untuk di luar Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Tapi kami masih matangkan semua di Jabodetabek. Kalau udah siap semua, baru kita. Itu di Jabodetabek itu sistemnya franchise atau gimana Mas? Ada yang dikelola kita sendiri, ada yang franchise. Oh gitu. Gitu. Kalau franchise itu seperti apa mekanismenya? Kalau franchise tetap sama nyetor modal dan sebagainya, terus yang megang sana, tapi tetap sesuai dengan visi misi Clean Sheet. Kami juga seleksi juga itu yang mau franchise dan sebagainya. Jadi dia harus menyisihkan keuntungannya untuk beasiswa anak-anak. Oke. Gitu. Pemberdayaan tetap harus. Yang rekrut nggak boleh ada yang tua 25 ke atas, nggak boleh. Gitu. Iya, kita nggak boleh. Persyaratannya 25 ke bawah? Ya, 18 sampai 25. 18 sampai 25. Karena itu yang bisa kami berdayakan. Maksudnya masih mindset-nya masih bukan hanya uang. Kenapa Mas Dikon punya konsep seperti itu? Saya pernah merekrut ibu-ibu, saya pernah iya? merekrut bapak-bapak waktu awal-awal. Awal-awal? Ya, jadi saya udah pernah merasakan itu. Jadi saya nggak mau kecebur lagi. Dulu awal-awal saya boncengin ibu-ibu naik motor, nganterin ke kosan untuk bersih-bersih. Bapak-bapak, saya pindahan bareng bapak-bapak dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa megang ternyata. Gitu untuk bapak-bapak ibu. Clean Sheet ini segmennya lebih kemana sih Mas? Lebih ke lebih ke menengah ke atas sih. Menengah ke atas ya? Ya, Kayak makanya yang kantoran ya? kosan dan sebagainya udah nggak pakai Udah Clean nggak Sheet. lagi. Udah pakai Clean Sheet. Ketika merintis, banyak orang yang ngapain sih? Iya. Bahkan ketika minta, ayo kita bareng-bareng, apa namanya, pada menang sebelah mata ya Mas Dikon ya. Tapi ternyata Mas Dikon membuktikan. Kalau kayak gitu malah saya malah semangat gitu. Oh gitu? Jadi kalau ditolak, kalau dihitung ditolak udah berapa kali kayak itu dari ngajuin. Orang tua kan nggak tahu ya. Oh, nggak tahu orang tua? Nggak tahu. Tahu baru pas masuk ke Candy. Saya baru bilang, ini ibu usaha saya. Karena orang tua nggak bolehin usaha. Udah fokus aja Kuliah. Tapi saya bisa membuktikan kuliah tetap oke, nilai IPK oke, pendidikan oke, tapi saya bisa mendirikan bisnis. Banyak orang yang bisnis orientasinya uang. Iya. Bisnis orientasinya kesuksesan. Tapi Mas Dikon ini bisnis tapi bagaimana caranya bisa berbagi ke orang lain gitu. Karena Mas Dikon pernah merasakan gimana sulitnya gitu. Dan sementara mengedukasi teman-teman yang putus sekolah tuh sulit sekali. Sulit, beneran sulit Ya, itu. harus sabar itu banget. harus sabar, harus karena itu bukan lagi soal kecerdasan, Mas Dikon. Ketika kita mengajak teman-teman yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah itu namanya bahasa hati. Udah nggak bisa kita. Ya kan kita kasih dogma untuk seperti nggak bisa. Sentuh hatinya kan, baru mereka ayo. Nah, di awal-awal mereka bilang, enggak mas, saya nggak mau sekolah, ganggu penghasilan saya di Clean Sheet. Ganggu. Iya. Jadi lebih mentingin uang kayak gitu. Maksudnya ya emang sih itu harus ya, tapi saya yakinin terus itu pelan-pelan. Ini loh, nggak ganggu kok, sebulan sekali sekolah paket. Ada loh kuliah yang hanya Sabtu doang, 1 hari, ada kayak gitu. Jadi, mungkin biaya nggak usah dipikirin. Itu yang nanggung Clean Sheet, yayasan dan sebagainya. Kami kerja keras gimana caranya untuk bisa mendapatkan omset yang lebih tinggi, karena sebagiannya kan untuk itu. Ya. Ke depan Clean Sheet ingin seperti apa, Mas Dikon? 5 tahun ke depan target kami bisa menyekolahkan atau menguliahkan 1.000 anak muda. 1.000 anak muda? 1.000 anak muda. Ini kerja keras. Tahun ini 200 kami harus sekolahkan. Tahun ini 200? Iya, itu mulai main lokal itu dari tahun ini? Apa tahun kemarin juga? tahun kemarin udah mulai sedikit-sedikit sih. Itu Berarti mulai kan Clean Sheet itu kan buka tahun 2019 ya? Berarti 2020 kena terdampak corona ya? Iya. Gitu kan? Tapi itu ada pengaruhnya nggak, Mas Dikon? Corona memang malah berkah juga. Berkah ya? Wah iya. Nggak, sebenarnya dulu kalau nggak ada corona mungkin saya di awal-awal kan jebret, tadinya sasarannya mahasiswa. Mahasiswa pulang Pulang ke rumah libur, diliburkan?
saya mikir berapa kali gimana caranya, aduh gimana ya bersihin mana lagi gitu. Otomatis ada dua pilihan nih sebenarnya waktu itu, mau pivot bisnis, ganti bisnis yang lebih yang bagus, yang ada pasarnya pas pandemi, yang lebih sesuai. atau enggak pivot pasar. Waktu itu saya milih pivot pasar, pasar ke ibu-ibu. Dari ibu-ibu itulah ternyata luar biasa dampaknya. Dari omongan-omongan grup WA ibu-ibu kan banyak sekali. MLM ya, mulut to mulut. Iya. Jadi waktu itu dibantu banget sampai masuk ke public figure, Bursa Nashak. Sekarang udah Zaskia Meka, Iris Bella dan sebagainya udah percaya kami. Jadi emang benar-benar ya luar biasa sih masih perjuangan anak-anak kayak gitu. Kalau dari segi bisnisnya sendiri ke depan apa yang belum kesampaian, Mas Dika? Kalau dari bisnisnya ya kami pengen buat training center sih. Training center. Jadi emang ada pusat yang emang itu khusus untuk training center, emang benar-benar profesional yang datengin anak-anak. Ayo sebelum dilatih profesional itu kan melalui training center dulu. Kalau sementara kan masih ya udah yang seadanya aja. Sambil di situ kan sebenarnya bisa untuk mes mungkin atau tempat tinggal anak-anak yang kadang kan anak yatim piatu, kami berapa nerima anak yatim piatu. Jadi gitu. seperti rumah singgah ya? Ya, jadi kan menghemat biaya mereka tinggal kayak gitu. Mereka tinggal, kemudian bisa diedukasi juga buat bekerja, bisa diedukasi juga buat sekolah. Luar biasa. Itu udah gampang karena udah terkumpul di satu tempat. Satu tempat ya, training center ya. Tadi Mas Dikon udah lihat-lihat apartemen University Resort ya? Yes. Tanggapannya seperti apa Mas Dikon? Keren sih tempatnya. Keren. Nyaman dan emang saya kan dulu sering kesini juga bolak-balik. Wah ini potensi banget buat belajar, enak. Kalau saya dulu di sini ya udah belajar enak, tidur juga nyaman dan sebagainya sih. 3 kata Mas Dikon yang mewakili kerja keras Mas Dikon, visi misi Mas Dikon, cara berpikir Mas Dikon, kemudian cara survive-nya Mas Dikon itu apa? 3 kata Mas Dikon. Niat, jangan pernah menyerah, ya terus berusaha. Niat, jangan pernah menyerah, terus berusaha. Luar biasa. Ternyata Mas Dikon juga selain saya bilang di usia muda terbilang sukses, ternyata Mas Dikon juga orangnya low profile. Orangnya ramah, sederhana, tapi mempunyai visi misi yang besar dan berdampak ke lingkungan. Oke, terima kasih Mas Dikon. Sebelum diakhiri, kita punya kenang-kenangan ini. Jadi kita tuh punya kaos. Silahkan Mas Dikon, diterima. Terima kasih banyak Mbak. Kaos. Silahkan dibuka, bisa dilihat juga. Wah, kaos University Resort. Life, study, play, sukses, repeat. Saya ikut foto. Nah, tolong Mbak. Ini moto luar biasa nih. Ya, itu adalah moto apartemen University Resort. 1, 2, lagi 1, 2. Jadi apartemen University Resort itu adalah hunian untuk mahasiswa IPB. Jadi khusus untuk mahasiswa IPB. Jadi di sini juga tersedia fasilitas-fasilitas yang memang mendukung untuk belajar mahasiswa-mahasiswa IPB. Jadi kita ada ruang belajar, kemudian ada kantin, kafe, ada shuttle bus, dan didukung oleh pemandangan danau yang menyegarkan. Danau Setu. Oke, terima kasih teman-teman. Podcast kali ini sangat inspiratif, sangat menggugah dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi ketika kita mempunyai niat untuk berbagi, insya Allah, Allah akan memberikan jalan untuk kita berbagi. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. University Resort Bogor, pilihan kita semua. Aman, nyaman, ramah lingkungan. Hunian kelas dunia, mudah dijangkau. Sediakan suasana nyaman untuk aktivitas. Pilihan kita semua. University
University Resort Bogor. University Resort Bogor, pilihan kita